Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersama-sama kembali datang di dalam ibadah streaming. Mari saya mengajak untuk setiap kita yang sudah siap, baik dimanapun berada, di rumah. Mari kita bersama-sama pagi hari ini datang untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Baiklah, sebelum kita mengangkat pujian kita yang pertama, saya mengajak untuk setiap kita hadir terlebih dahulu di dalam doa. Mari kita pejamkan mata kita. Bapa di surga, pagi hari ini kami kembali datang kepada Tuhan. Kami mengucapkan syukur untuk anugerah dan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Di mana Tuhan di pagi hari ini kami kembali boleh ada sebagaimana ada. Kami percaya ini karena semua anugerah dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, tiba saatnya di pagi hari ini kami bersama-sama untuk kembali menaikkan syukur kepada Tuhan. Kami mau mengangkat pujian kami. Tuhan, Kau yang memberkati untuk kebaktian di pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga selesainya, kami percaya Tuhan yang memberkati akan kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga, di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur untuk setiap kita yang siap memuji Tuhan. Bersama-sama katakan amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mau bersama mengangkat pujian kita. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Mari saya mengajak untuk setiap kita untuk datang memuji dan meninggikan nama Tuhan lebih lagi. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari saya mengajak sekali lagi untuk kita bersama-sama mengangkat pujian ini. Alam semesta, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga, amin, menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, mari Hosana, Hosana. Bersama-sama layak dipuji, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar sekali lagi layak dipuji, layak dipuji, disembah. Ini pujian dan pengagungan kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang bertahta dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar, nama-Mu termulia. Hosana bagi-Mu. Mari untuk setiap kita yang ada bersama-sama, mari tinggikan nama Tuhan lebih lagi.
hanya Kau yang layak terima pujian. Oh, hanya bagimu Tuhan segala hormat, pengagungan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi kebanggaan kami di pagi hari ini Tuhan. Ketika kami boleh bersama-sama datang memuji dan meninggikan nama-Mu. Kami percaya Tuhan yang sudah kami naikkan di pagi hari ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mengundang kuasa urapan-Mu turun atas kami di pagi hari ini. Ketika kami boleh datang memuji dan menyembah nama Tuhan, kami boleh dilayakkan. Sehingga Tuhan, setiap pujian yang kami naikkan di pagi hari ini benar-benar menyukakan bagi surga-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dan kami mau terus mengangkat setiap pujian kami di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Sekali lagi, Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Ya, kita mau angkat pujian sekali lagi bersama-sama. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau katakan, sungguh besar setiamu. Haleluya, mari bersama-sama pagi hari ini. Kita mau membawa yang terbaik, pujian bagi Tuhan. Sungguh besar setiamu nyata di sepanjang hidupku. Haleluya. Sungguh besar setiamu. Amin. Nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari bersama-sama katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari sekali lagi bersama-sama katakan, tiada kata yang bisa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, buat kebaikan-Mu. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Sekali lagi, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran.
dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi, dalam roh dan kebenaran selamanya. Benar Tuhan, di mana pagi hari ini kami boleh menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kini tiba saatnya Tuhan kami duduk diam. Kami mau menerima akan kebenaran firman-Mu. Biarlah pengurapan-Mu itu turun atas kami Tuhan, memenuhi setiap tubuh jiwa roh kami. Bahkan roh hikmat wahyu itu Tuhan menaungi kami pagi hari ini. Tuhan, Kau memberkati untuk sebentar kami bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah itu firman-Mu yang akan berbicara atas setiap kami. Tuhan, Kau memberkati untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Paulus Arif Budiono yang sebentar akan menyampaikannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Puji Tuhan, Shalom sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Apa kabarnya? Luar biasa. Ya, saya sangat berharap biarlah kabar yang kita terima adalah kabar yang terbaik. Karena kita tahu dengan kematian Tuhan di kayu salib, bahkan di hari yang ketiga Tuhan bangkit dari antara orang mati. Itu merupakan satu kabar baik buat kita semuanya, orang-orang yang percaya. Nah, hari ini kita masih dalam satu tema tentang Paskah, atau tema berbicara tentang kebangkitan Tuhan dari antara orang mati. Apa yang Tuhan lakukan sesudah Dia bangkit dari antara orang mati? Dia melakukan satu hal yang saya katakan luar biasa, yaitu kembali mencari para murid Tuhan yang saat itu mereka hilang. Kenapa mereka hilang? Ya karena mereka saat itu melihat peristiwa penyaliban Tuhan membuat hati para murid, membuat pikiran para murid menjadi goncang. Nah, sebelum kegoncangan itu terjadi, Tuhan Yesus pernah berkata dalam Injil Matius pasalnya yang ke-26, di dalam ayat yang ke-31, firman Tuhan berkata, maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Saudara perhatikan akan perkataan Tuhan sebelum Dia ditangkap. Sewaktu Tuhan mengadakan perjamuan makan malam yang terakhir, perjamuan malam terakhir, Tuhan berkata kepada para murid, firman Tuhan dalam ayat yang ke-30 dari Injil Matius pasal 26 berkata, sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Di situ Tuhan sekali lagi berkata kepada mereka, maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena aku, kata Tuhan. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Nah, perkataan ayat firman Tuhan ini pernah ditulis dalam kitab Zakaria pasal 13 ayatnya yang ke-7. Antara Yesus dengan Zakaria berbeda waktu yang sangat panjang. Tetapi saudara perhatikan bahwa ternyata perkataan firman Tuhan itu digenapi. Mungkin buat sebagian orang berkata, wah tidak mungkin, nonsens. Tetapi secara fakta, Nabi Zakaria sudah berkata terlebih dahulu. Kemudian Yesus juga mengatakan hal yang sama sebelum Dia ditangkap. Dan ternyata benar, para murid ketika mengalami satu kegoncangan waktu Yesus mau ditangkap, mereka semuanya tercerai-berai. Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Markus melarikan diri. Para murid yang lain hilang entah kemana. Nah, tetapi pada waktu hari ketiga Yesus bangkit dari antara orang mati, kemudian Tuhan mulai menampakkan diri kepada para murid, dan disitulah akhirnya Yesus
menemukan para murid yang sedang mengalami kelesuan secara rohani maupun secara jasmani. Mereka lesu secara rohani karena apa? Mereka sempat berpikir dengan pikiran mereka, kenapa Tuhanku mati? Kenapa Tuhanku meninggalkan? Nah, cerita yang semacam ini sebenarnya banyak dialami oleh kita semuanya, bahwa ada banyak orang yang kerap kali mungkin berharap lebih, berharap berlebihan kepada Tuhan. Harapan itu tidak salah, tetapi ternyata kadang-kadang harapan itu adalah harapan yang belum terpenuhi, sehingga banyak orang mulai kecewa. Nah, sewaktu seseorang mulai kecewa, sewaktu hari itu para murid kecewa, apa yang terjadi? Mereka semuanya, sekali lagi saya mau berkata, mereka semuanya mengalami yang namanya kemunduran rohani. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar dari para murid yang sedang mengalami kemunduran rohani. Kemudian hari itu Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Yesus mulai menyatakan diri, mulai menampakkan diri kepada para murid. Dan kita hari ini akan bersama-sama belajar dari Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Berikut ayat firman Tuhan ini adalah Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Nah, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membuka dan juga membaca. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat 24, 25 dan ayat yang ke-26. Bapak Ibu bisa menyimak dan Bapak Ibu bisa membuka Alkitab atau membuka HP. Ya, di situ ada aplikasi Alkitab. Kita akan buka. Bapak Ibu perhatikan secara baik, saya akan bacakan. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ayat 26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita perhatikan ada satu peristiwa. Hari itu Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati, Yesus mencari para murid yang saat itu tercerai-berai. Dan ternyata firman Tuhan di sini mencatat hari itu ada satu pribadi murid yang bernama Thomas yang disebut dengan nama Didimus. Ternyata hari itu Thomas sedang tidak ada bersama-sama dengan mereka. Sekarang yang menjadi sebuah pertanyaan, di mana Thomas? Saya membaca dalam beberapa literatur, dalam beberapa tafsir, Thomas hari itu sedang tidak mau berkumpul dengan komunitasnya. Bahkan firman Tuhan mencatat banyak hal. Hari itu para murid pun kembali kepada kehidupan mereka masing-masing. Kalau saudara nanti baca di rumah masing-masing dalam Injil Yohanes pasal 21, di situ diceritakan dengan sangat jelas bahwa Petrus pun kembali menjadi seorang penjala ikan, kembali ke dalam pekerjaannya yang lama. Nah, sedemikian juga Thomas hari itu firman Tuhan mencatat dalam ayatnya yang ke-24. Thomas, seorang dari ke-12 murid yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka. Kenapa Thomas saat itu tidak bersama-sama dengan mereka? Seperti tadi saya katakan, ya karena Thomas kecewa. Ketika seseorang kecewa, saudara bisa perhatikan mungkin ada di lingkungan saudara.
biasanya orang itu akan menjauhkan diri dari komunitas. Makanya pagi hari ini kita mau bersama-sama belajar apa sih tanda-tanda seseorang mengalami yang namanya kemunduran rohani. Ya, tema kita pagi hari ini berbicara soal itu. Tanda-tanda kemunduran rohani. Tandanya apa saja? Nah, saya menemukan di sini hal yang pertama, seperti halnya Thomas. Orang itu tidak hidup dalam komunitasnya. Sekali lagi saya akan ulang dalam ayat yang ke-24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Sama mungkin hari ini kita juga sedang mengalami satu problem yang sama. Mungkin ada di antara kita sedang mengalami yang kecewa, mengalami satu kejengkelan. Mungkin kita hari ini sedang tidak puas dengan satu kondisi yang pada akhirnya apa, kita memilih seperti Thomas hari itu, tidak mau kumpul dengan komunitas. Kita mulai menjauhkan dari kehidupan orang-orang percaya. Nah, pada saat seperti itulah tentu kita akan menjadi pribadi yang semakin jauh daripada Tuhan. Sama Thomas hari itu tanpa sadar, walaupun mungkin peristiwanya baru saja terjadi. Tetapi lihat, hatinya membuat dirinya itu jauh daripada Tuhan. Dia untuk bersama-sama hidup atau berkumpul dengan teman-teman seimannya. Thomas memilih tidak mau berkumpul. Nah, saudara perhatikan ketika seseorang sedang tidak mau berkumpul di dalam komunitasnya, di dalam kerohaniannya yang seharusnya bisa dinikmati bersama-sama. Kalau saudara perhatikan secara baik, ketika Yesus datang ke situ, Thomas tidak ada di situ, artinya apa? Orang itu sedang mengalami yang namanya kerugian. Kerugian di sini bukan kerugian secara jasmani, tetapi secara rohani. Saudara perhatikan secara baik, orang-orang yang sedang tidak mau hidup di dalam komunitas rohani, orang itu hatinya, kerohanian itu akan kering. Jadi kalau seseorang kerohaniannya kering, apa yang terjadi? Yang pertama, tentu orang itu akan mudah patah semangat. Yang kedua, mungkin orang itu akan menjadi satu pribadi yang sensitif. Pribadinya sensitif, sensitivitasnya tiba-tiba naik. Mungkin kena sesuatu perkataan yang sebenarnya tidak menyakitkan, buat orang itu bisa menyakitkan. Nah, sedemikian juga kalau orang rohaninya kering itu diibaratkan seperti tanah yang kering. Saudara kalau perhatikan tanah, kalau sedang tidak kena hujan, apa yang terjadi? Tanah itu mudah pecah. Tanah itu mudah terbelah. Kenapa? Kering. Sama orang-orang yang sedang tidak mau hidup dalam komunitas seperti halnya Thomas. Karena sebuah kekecewaan, karena sebuah hal yang membuat dia itu bertanya-tanya. Pada akhirnya seperti halnya Thomas, dia lebih memilih tidak ada bersama-sama dengan mereka, padahal hari itu Yesus datang untuk mencari. Itu adalah tanda yang pertama dari seseorang yang sedang mengalami kemunduran rohani. Kemudian apa tanda kedua dari seorang yang sedang mengalami kemunduran rohani? Yang kedua, kalau saudara perhatikan dalam ayat yang ke-25. Saya mengambil satu kesimpulan seperti halnya Thomas. Orang yang mengalami kemunduran rohani, perkataannya ngawur. Perkataannya tidak memberkati satu dengan yang lain. Saudara perhatikan ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kepada Thomas, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Saudara perhatikan, Thomas ini adalah orang yang pernah
hidup bersama Tuhan, artinya di mana ada Tuhan, di situ ada Thomas. Thomas mengiring Tuhan kemanapun Tuhan hari itu pergi melayani. Thomas melihat bagaimana keajaiban Tuhan, Tuhan bisa menyembuhkan. Tuhan bisa membangkitkan Lazarus yang mati. Tuhan melakukan penyembuhan atas orang yang buta, atas orang yang lumpuh. Tetapi ketika Tuhan Yesus mati, kemudian dia bangkit dari antara orang mati, kemudian para murid yang lain, Maria Magdalena sudah melihat pembuktian bahwa Yesus bangkit. Thomas diberi satu berita, kami telah melihat Tuhan. Tetapi saudara perhatikan dalam ayat 25 bagian B dikatakan, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ya, perkataan seperti ini buat saya, ini adalah perkataan yang tadi saya katakan ngawur. Sama mungkin kadang-kadang kita yang hari ini sedang mengalami satu problem, satu permasalahan karena hal-hal yang sedang kita hadapi. Mungkin kita tiba-tiba bisa kehilangan iman, percaya kita kepada Tuhan sehingga kita mulai berkata, mana buktinya? Mungkin kita akan berkata kepada banyak orang, seperti halnya Thomas, aku tidak percaya. Buktinya hari ini Tuhan izinkan aku kena masalah. Dan ketika seseorang sedang mengalami hal yang seperti tadi saya katakan, dengan perkataan-perkataannya yang tidak jelas, yang tidak memberkati. Tanpa sadar orang itu sedang mengalami satu kerugian terhadap dirinya sendiri. Dan saudara bisa perhatikan ketika seseorang sedang berkata ngawur, perkataan-perkataannya seringkali bisa menyakitkan hati orang lain. Ya, saya tidak tahu secara persis apa yang menjadikan kita hari ini sedang berkata mungkin tidak memberkati orang lain, atau mungkin perkataan-perkataan kita ngawur, saya tidak tahu. Tetapi mari kita bersama-sama mengevaluasi diri kita masing-masing. Bersama-sama kita mulai evaluasi ulang, apa yang kemarin aku katakan kepada orang lain. Ya, mungkin kita dengan perkataan yang ngawur, kita seringkali berkata yang tidak senonoh. Perkataan-perkataan kita kadang-kadang mungkin adalah perkataan yang salah, yaitu kita mengumpat, mungkin kita memakai bahasa-bahasa yang cukup kasar. Kita nggak sadar bahwa ternyata perkataan-perkataan ngawur seperti itu ternyata adalah salah satu tanda bahwa kerohanian kita ini sedang mengalami yang namanya kemunduran. Mari dari apa yang Tuhan lakukan, dia bangkit dari antara orang mati. Dia tetap melakukan pencarian. Hari itu dia mencari Thomas. Dan berita tentang kebenaran yang sudah disampaikan oleh para murid, hari itu tidak menjadikan Thomas langsung percaya. Dia perlu beberapa waktu. Jadi kalau hal yang kedua tentang tanda-tanda kemunduran rohani adalah karena perkataan yang ngawur, yang ketiga tandanya adalah orang itu perlu diyakinkan berulang kali. Ya, jadi kalau saudara hari ini mungkin perlu diyakinkan oleh temanmu, perlu diyakinkan oleh hamba-hamba Tuhan. Mungkin engkau hari ini sedang diyakinkan oleh rohaniwan, dan engkau seringkali mungkin mengajak berdebat. Mungkin engkau hari ini seringkali mungkin malah membuat pernyataan-pernyataan yang kadang-kadang mungkin tidak berhubungan dengan iman percayamu. Di sini kita harus mulai mengevaluasi. Kita harus mulai melihat dan menilai ke dalam. Jangan-jangan aku ini sedang mengalami kemunduran rohani. Sekali lagi ayat firman Tuhan dalam ayat 26, saudara perhatikan secara baik. Firman Tuhan berkata, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kalau saudara perhatikan ayat firman Tuhan tadi berkata 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali.
Dan hari itu sudah berhasil membawa Thomas bersama-sama dengan mereka. Tetapi sekali lagi, saya percaya teman-temannya Thomas hari itu sedang meyakinkan Thomas. Memberikan keyakinan berulang kali bahwa kami telah melihat Tuhan. Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Nah, Thomas hari itu mau datang ke dalam satu persekutuan. Mungkin hari itu ingin membuktikan, benar enggak bahwa Yesus yang diberitakan itu benar-benar bangkit. Hari itu firman Tuhan mencatat, pintu-pintu rumah itu terkunci. Tapi lihat, Yesus yang jelas sedang mencari para murid yang terhilang, para murid yang kecewa. Firman Tuhan di sini mencatat, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Shalom. Jadi kalau kita perhatikan ayat 26 bagian B, dari mana Yesus bisa datang? Secara tafsir firman Tuhan mencatat, firman Tuhan menceritakan, orang memberikan satu tafsir bahwa Yesus itu datang secara ajaib. Jadi kalau firman Tuhan di sini menceritakan, mencatat bahwa pintu-pintu terkunci, artinya apa? Yesus datang dengan keajaibannya untuk membuktikan kepada satu pribadi yang bernama Thomas. Dan saya bayangkan, Thomas yang sedang didatangi oleh Yesus secara tiba-tiba. Saya berpikir, Thomas pasti akan terkaget-kaget. Tetapi sebelum hal itu disadari oleh Thomas, firman Tuhan dalam ayat 27 berkata, kemudian ia, Yesus, berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Kita lihat, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Banyak orang sedang mempertanyakan akan keberadaan Tuhan, seperti halnya hari itu Thomas mempertanyakan akan keberadaan Tuhan. Tetapi lihat dengan segala kesabaran, Tuhan memberikan kesempatan yang baru, memberikan kesempatan lagi kepada Thomas. Thomas dipersilahkan oleh Tuhan untuk mencucukkan tangannya ke dalam, mencucukkan jarinya ke dalam tangan Yesus, dan mencucukkan tangan Thomas ke dalam lambung Yesus. Dan pesan Tuhan hanya satu, jangan kau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Saat itu Thomas yang mengalami kembali perjumpaan dengan Tuhan, Thomas dengan secara sontak langsung menjawab, ya Tuhanku dan Allahku. Sama dalam peristiwa mengingat akan kebangkitan dari antara orang mati. Yesus yang sudah mencari kita, Yesus yang mungkin hari ini juga sudah mendapatkan kita semuanya. Yang menjadi satu permasalahan, beranikah kita seperti Thomas mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah? Saya percaya waktu seseorang mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan, apalagi seperti halnya Yesus hari itu berkata, Shalom, damai sejahtera bagi kamu. Orang itu akan mengalami satu pembaruan dalam batin, hatinya langsung tenang. Hatinya tenang. Dan ketika Tuhan mengizinkan untuk Dia menyuruh kita mendekat, seperti halnya hari itu Thomas disuruh oleh Tuhan mendekat. Disitulah ada satu pembaruan yang memperbarui hati dan pikiran Thomas, yang menjadikan dia bisa mengakui Yesus adalah Tuhan dan Yesus adalah Allah. Sama hari ini saya mau katakan kepada saudara yang mungkin hari ini sedang mengalami kekecewaan. Sudahkah engkau mengalami satu perjumpaan dan mengalami damai Kristus? Sudahkah engkau hari ini mendekatkan diri kepada Tuhanmu? Saya berani katakan ketika saudaramu mendekatkan diri, ya dalam satu mungkin peristiwa seperti hari ini,
kita diisolasi, kita diizinkan oleh Tuhan untuk apa? Mendekatkan diri melalui perkataan firman. Alkitab yang saudara miliki, doa-doa saudara yang saudara bisa panjatkan. Waktu saudara mau melakukan, saudara mau percaya tanpa melihat bukti, maka Tuhan pun akan berkata kepada hidupmu, engkau adalah orang yang berbahagia. Ayat penutup dalam ayat 29 dikatakan, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Firman Tuhan sekali lagi berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Nah, biarlah pagi hari ini dengan perkataan firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang cukup singkat, firman Tuhan di sini bisa mengingatkan kita semuanya. Amin. Tuhan memberkati. Baiklah, sebentar kita akan bersama-sama menaikkan satu pujian syukur di hadapan Tuhan. Sesudah kita mendengarkan setiap perkataan firman Tuhan yang hari ini mengingatkan kepada kita semuanya bahwa betapa baiknya Tuhan atas kita. Bahkan ketika kita sedang tidak dalam komunitas, bahkan ketika kita masing-masing perkataan kita adalah perkataan yang tidak memberkati, bahkan waktu kita mungkin diyakinkan oleh orang lain, diyakinkan oleh hamba Tuhan berulang kali, seperti halnya Thomas. Kita hari ini kembali mengingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Untuk itu kita akan bersama-sama menaikkan satu pujian di hadapan Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Kita akan menaikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kita bersama-sama kembali menaikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Musik memainkan dengan lembut. Bapa di surga, inilah kami semuanya anak-anak-Mu.
Pagi hari ini Tuhan kami bersyukur karena di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah pergumulan kami yang sedang keluar dari komunitas, bahkan ketika perkataan-perkataan kami tidak memberkati satu dengan yang lain, Tuhan, pagi hari ini kami bersama-sama berdoa, ampuni kami semuanya. Kuduskan hati dan pikiran kami, kuduskan mulut bibir kami, kuduskan tentang keyakinan kami, sehingga kami boleh setia, kami boleh mengiring Tuhan dengan segenap pengajaran yang Tuhan sudah berikan kepada kami semuanya. Untuk itulah Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi kami percaya Roh Kudus akan menerjemahkan kepada kami semuanya dengan cara Tuhan yang heran, sehingga kami boleh mengerti dengan baik setiap berkat perkataan firman-Mu. Kami boleh melakukannya Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami yang diingatkan, kami yang ditegur. Tuhan, kami mau kembali datang kepada Tuhan, mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga untuk segala berkat Tuhan yang ajaib bagi kami. Sebentar Tuhan, kami akan berpisah. Sebelum kami berpisah, kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara Indonesia yang saat ini Tuhan sedang terpapar dengan adanya virus corona. Tuhan, pertolongan dari tempat yang maha tinggi, dari tempat kudus-Mu, yang mampu menghentikan semuanya Tuhan, sehingga bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan boleh kembali mengalami ketenangan. Bahkan setiap aktivitas perdagangan, setiap aktivitas perekonomian boleh kembali berjalan seperti waktu-waktu yang lalu. Untuk itu Tuhan, Kau berkati akan Bapak Presiden, berkati Tuhan akan Wakil Presiden, berkati juga para menteri, para gubernur, Tuhan untuk para bupati, para Tuhan lurah, camat, RT maupun RW, Engkau berkati mereka semuanya. Sehingga mereka Tuhan boleh bersama-sama bersatu hati, bersama-sama Tuhan satu dengan yang lain membereskan akan setiap persoalan bangsa dan negara Indonesia ini. Terima kasih. Dan Kau kiranya juga memberkati Tuhan para dokter, tim medis, rumah sakit, supaya mereka pun Tuhan Kau beri hikmat, beri anugerah pengertian, sehingga Tuhan virus corona yang sedang melanda bangsa dan negara Indonesia ini boleh diselesaikan dengan cara Tuhan yang ajaib melalui mereka-mereka semuanya. Terima kasih Bapa di surga, dan tiba saatnya kami akan berpisah. Kami sekarang mohon berkat serta penyertaan yang daripada Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengangkat hati, mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera Allah Bapa di surga. Terimalah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semuanya, mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami, dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, sampai berjumpa kembali dalam video mendatang. Berkat anugerah kasih Bapa di surga melimpah atas kita semuanya. Shalom, Tuhan memberkati. Yesus, Kau segala